kemarin itu saya buntu sampai pengen gitu menjual kereta untuk membayar utang kan mas. Cuman saya memikirkan orang tua yang di kampung, makanya saya berniat kayak udahlah gajian aja lah nanti dibayar gitu. Memang dari situ saya udah berniat untuk memang betul-betul stop, dan ya puji Tuhannya orang tua masih masih berharap untuk saya bisa stop dari online ini mas. Kalau untuk nominalnya itu saya belum berani ngomong kemarin itu mas, karena saya takut juga kan, orang tua juga udah ada sakit-sakit gitu kan mas, saya takut tiba-tiba orang tua drop melihat anaknya seperti itu mas. Semua hal yang kita lakukan berulang-ulang, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, saat kita mau meninggalkan itu sangat susah. Apalagi di dalamnya ada dopamin, ada adrenalin yang sifatnya di situ adalah desire. Kalau kamu melakukannya lagi, kalau kamu terus melakukan kegiatan itu, bakalan terjadi hal-hal buruk di depan. Udah pasti. Mas siapa? Mas, Mas tinggalnya di mana? tinggal di Riau mas, Di Pangkalan Riau. Kerinci. Iya mas. Oke, siap, siap, siap. Usia berapa? Saat ini 24 tahun mas. 25 tahun. Siap, siap. Oke. Eh, kejeblosnya di judul ini di apa? Saya gobloknya di sama di. Oke, sekarang masih main apa udah berhenti? Kalau saat ini saya berhenti sejak baru-baru ini juga mas, baru tanggal 20-an kemarin lah mas, bulan Oke, oke, Desember. oke. Oke, oke, siap, siap, siap. Saya awal bermain online itu saat waktu kuliah Hmm, tahun 2021, 2020 lah mas, hmm. 2020 waktu menjelang COVID ya mas. Itu masih bermain HDI mas, masih Tahun HDI berapa? Tahun berapa? 20 mas. Terus? Tapi itu sebentar aja mas, saya bermain HDI karena teman-teman saya juga udah memulai apa kan, udah bermain gitu kan mas. Ya. Jadi saya pengen coba ikut bermain itu. Hmm. Pertama-tama memang dikasih mas, depo-depo 100.000, WD-WD 450 atau 500 itu kan mas. Ah, Cuman karena kawan saya JP besar kan mas, jadi saya jadi tergiur lagi gitu kan mas. hmm. Dapat juga hasilnya mas, eh, WD lah gitu kan mas. Hmm. Tapi akhir ini di tahun 2023, tahun 2023 kemarin saya hancur-hancuran juga itu di bulan November. Bulan Hmm. November, Oktober, November itu hancur-hancuran juga. Cuman karena kalau dibilang kekalahan saya masih masih jauh dibandingkan teman-teman yang lain yang udah melakukan podcast dengan Mas gitu kan Mas. Ya. Mereka kalah sampai ratusan juta, kalau kalau saya mungkin masih receh lah Mas. Masih receh Ya. ibaratnya belasan juta gitu Mas. Hmm. Tepat di akhir bulan kemarin Mas, di bulan 10, bulan 11, bulan 12 itu saya hancur-hancurannya Mas. Hmm. Hancur-hancurannya gimana bulan kemarin? Itu saya sampai uang gajian cuman habis bayar utang aja Mas. Cicilan, sampai saya bermain ke pinjaman online. Terus Hmm. kalahan itu Mas sampai 2 juta satu hari gitu, sampai nggak fokus kerja. Hmm. Itulah Mas, saya memang udah, kalau sekarang ini kekalahan saya udah berkisar lebih kurang 13 juta Mas. 13 juta dengan cicilan itu 3 juta per bulan. Itu 3 juta per cicilannya, bulan. itu cicilannya di mana aja? Ada sama teman, ada sama pinjaman online Mas. Pinjaman online-nya ada banyak. Maksudnya di Cuma satu Mas. Dan satu. Oke. apa jadi aplikasi. Oke, oke. Terus? Sampai saat ini ya gitulah Mas, kalau saya gajian sekarang ini cuman untuk bayar utang aja. Kemarin itu saya buntu sampai pengen gitu menjual kereta untuk membayar utang kan Mas. Cuman saya memikirkan orang tua yang di kampung, makanya saya berniat kayak udahlah gajian aja lah nanti dibayar gitu. Ini kereta itu ini ya, apa motor ya? Iya Mas. Oke, terus? Kemarin itu tuh
karena saya udah sering nonton podcast Mas kan sama teman-teman yang lain, Hmm, kita gitu. Karena saya kemarin itu juga buntu, nggak ada tempat cerita. Di ya. satu sisi pengen cerita ke orang tua, pertamanya masih takut Mas. Hmm, Cuman di awal tahun, di tanggal 1, kalau kami kan awal tahun itu kan Mas ada ucapan permintaan maaf. Kalau kan orang ya, Batak kan ada ya, permintaan maaf atau ucapan syukur lah gitu kan Mas. ya, ya, Di, ya. di saat itulah saya memberanikan diri untuk menceritakan permasalahan saya yang saya alami sekarang ke Hmm. orang tua Mas. Oh, pas di acara itu. Iya Mas. Ya, oke. Terus, Memang dari situ saya udah berniat untuk memang betul-betul stop, dan ya puji Tuhannya orang tua masih masih berharap untuk saya bisa stop dari online ini Mas. Kemarin itu saya juga bingung mau cerita ke siapa kan, makanya saya chat Mas untuk tempat saya hmm, bercerita. Cuman ya karena saya udah saya memikirkan juga kan, mau sampai kapan saya seperti ini gitu kan Mas. ya, Ditambah ditambah juga saya berpikir kalau di tahun ini saya masih main, melihat juga teman-teman yang lain itu udah hancur banyak, saya takut juga sampai seperti itu Mas gitu. ya, Saya berpikir juga udahlah, biarlah untuk 3 sampai 4 bulan ini saya membayar utang. Gajian saya bayar utang semua gitu. Sampai saya cerita juga ke pasangan saya gitu Mas, ke pacar. Ya puji Tuhannya dia masih mau menerima Mas. ya. Waktu acara itu ngomong gitu, gimana reaksi orang tua itu saat ngomong itu? Yang pertama kecewa, kecewa kan Mas. Cuman mereka berharap, ya kalau untuk nominalnya itu saya belum berani ngomong kemarin itu Mas. Karena saya takut juga kan, orang tua juga udah ada sakit-sakit gitu kan Mas. Saya takut tiba-tiba orang tua drop melihat anaknya seperti itu Mas. Jadi Ya, saya nggak ngasih tahu nominalnya berapa gitu. mm-mm. Ya mereka berharap supaya saya bisa betul-betul memang berubah, karena mereka udah tahu permasalahan saya kan. Itu murni main di Solatip ya? Itu saja Mas. Mm-mm, oke, oke, Kalau oke. kalau main ini Mas cuman ya pasang-pasang 50.000 gitu Mas. Cuman rutin tiap hari gitu Mas. Oke. Mas, nemu videoku di TikTok atau di YouTube atau di mana? Di Di YouTube Instagram? Mas. Di YouTube. Oh, dari YouTube ya berarti ya. Udah ngikutin. Kemarin itu buka cara berhenti judul gitu kan Mas. Nah, Mm-mm. ketemu di pencarian YouTube itu podcast Mas gitu Mas. Iya, 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 iya. Itu Mas ngikutin ngikutin aku di YouTube, itu nonton video-videoku di YouTube dari kapan? Lebih kurang 1 bulan ini Mas. 1 bulan ini berarti udah banyak video dong yang ditonton. Itu, Mas. Banyak ya? Banyak Mas. Ah, itu kan berarti udah ngeliat tuh contoh-contoh teman-teman yang lain yang mereka pada rungkat, pada hancur hidupnya dari semua kalangan, dari semua jenis finansialnya, dari semua agama. Banyak tuh mau mau Islam, mau Kristen, mau Katolik semuanya ada tuh ngumpul ya kan. Yang mereka jadi nggak mandang itu nggak mandang agama lu apa, nggak mandang lu kelas apa, mau kelas A, kelas B, kelas C, menengah ke atas, menengah ke bawah nggak memandang pendidikan itu teman-teman juga lihat kamu juga ngelihat kan di videoku ada orang yang banyak yang kuliah juga S1 S2 bahkan kena ya kan yang orang yang kaya banyak yang mohon maaf kelas menengah ke bawah juga banyak yang kena ya itu buat contoh buat pelajaran. Ya, yang saya ingin obrolkan sama Mas ini saat ini, saya ingin Mas bisa berbagi tips atau kasih omongan-omongan yang ya seperti kayak membuat saya sakit hati lah sama sama judul ini Mas. Gitu. Itu yang Hmm. rencana saya ingin cerita ke Mas. Ya, 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 oke. Kalau tadi kamu usianya berapa? Usianya kamu 25 ya? Dua, 24 Mas sekarang. 24. Oke. Kamu waktu pertama main judul itu tujuannya apa? Lu pengen nyari duit? Pengen nyari duit cepet, dapat duit gampang, atau gimana awalnya? Ya untuk uang rokok gitu Mas. Uang rokok gitu. Uang Oke. rokok apa beli baju gitu Mas. Dan buat Oke. lah Mas, seperti kayak untuk kesenangan pribadi gitu aja Mas. Oke. Nah, aku pengen tanya dulu nih. Kamu percaya nggak kalau judul itu selotip yang lu mainkan itu settingan? Ya ya Mas. Gak apa-apa, kalau nggak percaya nggak apa-apa. Nanti nanti kita diskusi. Aku sih nggak bakal ngejas gitu. Cuman nanti aku ajak kamu diskusi gitu. Kalau kalau memang belum percaya gitu. Percaya nggak? Percaya Mas. Percaya. Oke, itu pertama kamu udah mempercayai itu settingan, tapi kamu masih bermain itu juga logika yang salah tuh, ya. Salah tuh logikanya sudah belok tuh, karena sudah kamunya sudah nyandu tuh. Terus
Kamu berarti sekarang bisa dibilang kepengen bener-bener gimana sih aku bisa membenci judul ini, selotip ini, apa yang sebenarnya terjadi nih sama diriku kayak gitu kan ya, kurang lebih ya. Iya. Siap nih kayak gini. Aku coba, ini yang sering aku bilang ke teman-teman yang lain juga nih. Kamu waktu bermain judul ini kan, kamu transfernya ke atas nama orang pribadi. Si Siti, si Zubaida, si Ahmad, si siapa gitu ya. Iya, Mas. Itu. Kamu kalau beli di marketplace, di T, di S, ya, toko itu ya, itu kan Iya, Mas. kamu transfer ke virtual akun atau nama perusahaan. Ya, jadi kalau ada apa-apa kamu beli TV atau apa, kalau ada yang rusak kamu bisa komplain, ya nggak? Mas. Bisa komplain ke tokonya, nanti dibantu sama pemilik marketplace-nya. Ya. Iya. Entah itu Orange, entah itu Tokopedia, atau apa gitu. Nah, ini kamu transfer ke atas nama orang. Ke atas nama orang. Bayangin aja kalau kamu beli COD-an sama orang, beli handphone harga 1 juta, aku yang jual ke kamu, terus aku minta kamu suruh transfer ke aku dulu. Kita belum pernah ketemu nih, mau nggak? Enggak. Kenapa nggak mau? Takut ditipu ya? Mas. Iya kan, takut ditipu kan? Karena kita belum pernah kenal, belum pernah ketemu segala macam. Nanti ditipu, nanti gue udah transfer, barangnya nggak dikirim. Ya, itu sama, sama cara kerjanya sama di judul itu. Kamu transfer bermain judul ke atas nama orangnya nggak lu kenal. Makanya banyak teman-teman kalau udah maksud jackpot besar itu nggak dibayar, diblok akunnya, mau nuntut sama siapa, ya kan? Dan permainan itu disetting ditambah. Itu aku udah ketemu mantan-mantan para pemain yang mereka kerja di industri perjudolan, mantan-mantan bandar, mantan-mantan admin tuh banyak udah ngopi bareng, udah ngobrol bareng. Mereka tuh ngebongkar semua. Ya nggak mungkin aku sampaikan ke media gitu ya, ke YouTube atau apa, tapi aku udah ngobrol banyak. Itu memang settingan. Jadi settingan cara kerjanya permainan itu apapun itu yang ada di dalam situs kan ada banyak providernya. Itu default awalnya, settingan awalnya si sebuah permainan itu ada, itu disetting memang 90% pemain kalah. Semuanya tuh ada 1.000 pemain, memang disetting di permainannya itu disetting memang kalah, dibuat kalah gitu. Nah, kalau aku kepengen menangin kamu, tinggal aku setting kamu menang, kasih menang deh kasihan. Aku kasih menang deh kasihan. Gitu. Justru permainan di awal tuh disetting kalah, ya. Tuh, jadi kalau aku ngasih menang kamu sewaktu-waktu itu, kamu cuma dikasih aku aja. Lagi dikasih gitu. Jadi hal apa yang membuat kamu nggak percaya kalau permainan itu betul-betul penipuan, permainan itu settingan? Semuanya sudah terbukti semuanya di videoku di YouTube, semuanya udah dibongkar semuanya. Udah banyak dibongkar. Ada ratusan video, silakan tonton, semuanya ada. Jadi kalau kamu sekarang merasa kecanduan mungkin, merasa susah lepasnya, ya terang aja. Semua hal yang kita lakukan berulang-ulang, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, saat kita mau meninggalkan itu sangat susah. Apalagi di dalamnya ada dopamin, ada adrenalin yang sifatnya di situ adalah desire. Desire itu ada hasrat, keinginan, ada hasrat. Jadi hasrat yang ngerti otak dan hati kamu nih, yang tahu bahwa kamu menikmati permainan itu banget gitu. Itu namanya hasrat tuh yang membuat kamu jadi candu gitu. Jadi hal apapun itu bisa membuat candu kalau dilakukan terus-menerus. Apalagi di dalamnya ada dopamin itu tadi maksudnya. Gitu. Nah, gimana nih cara lepasnya? Cara lepasnya memang dipaksa dan butuh proses. Maksudnya butuh proses itu kamu mesti, kamu kan sebelumnya sebelum kenal judul ini kan pola pikir kamu kan dibenerin nih. Apa udah bener nih? Ya kan? Sudah bener nih pola pikir awal. Nah, pola pikir awal ini dirusak satu persatu puzzle-nya. Kamu tahu puzzle ya? Oh. Puzzle ini contohnya membentuk ikan gitu lah. Itu kepecah itu puzzle-nya kesebar, lepas dari dudukannya. Kenapa? Karena dirusak sama permainan ediktif itu tadi. Jadi akhirnya kamu yang biasa nggak suka minjem jadi suka minjem, yang nggak biasa bohong jadi suka bohong, dirusak. Kamu tanpa sadar bahwa kamu udah keluar jalur dari pola pikir kamu di awal dulu, yang malu, yang punya punya etika. Kamu saat kepengen minjem kan pikir-pikir dulu waktu masih normal. Ih nggak enak. Ntar gue bayarnya gimana ya? Ntar gini mana gimana ya? Kalau mau bohong juga pikir-pikir ya. Nah, saat kamu kecanduan, waktu mau bohong tuh kamu nggak pikir-pikir caranya gimana, agar aku bisa dapat duit buat depo. Kan kayak gitu. Nah, problemnya ada di mana? Makanya aku
selalu negesin ke teman-teman semua, teman-teman tuh yang nonton-nonton videoku di YouTube segala macam, di Instagram, di TikTok semuanya tuh tahu mereka bahwa judul itu settingan, tapi masih bermain. Nah, berarti kan nggak perlu ada pembuktian lagi dong bahwa judul ini settingan. Toh pembuktiannya di video-videoku di YouTube udah banyak banget. Tapi yang perlu dibentuk adalah apa? Aku selalu bilang itu adalah pola pikir mindset. Mindset pola pikir di awal ini yang perlu dibenerin. Nah, tadi kan puzzle-nya udah lepas ya. Pada lepas, Iya, lepas, lepas ya. Nah, dikumpulin biar kamu jadi pemalu lagi kalau mau minjem uang. Biar kamu jadi penakut lagi kalau jadi peminjam uang. Biar kamu nggak jadi pembohong lagi. Dikumpulin. Ingat-ingat bahwa kamu tuh sebelum kenal judul itu jadi pribadi yang baik. Kayak gitu. Nah, itu dibentuk satu-satu. Nah, contohnya gimana cara ngebentuk itu juga dari trigger. Ada kekhawatiran kalau kamu melakukannya lagi, kalau kamu terus melakukan kegiatan itu, bakalan terjadi hal-hal buruk di depan. Udah pasti. Nah, itu yang jadi trigger, yang jadi kekhawatiran. Bisa jadi mak kamu bisa meninggal gara-gara mikirin kamu. Bisa jadi kecewanya bisa ratusan kali lipat mak kamu, keluarga kamu dari yang sekarang yang kemarin kamu cerita waktu acara itu. Bisa jadi A, bisa jadi B, bisa jadi nanti rumahnya kejual, kamu colong sertifikatnya buat dijual. Banyak hal-hal buruk yang memungkinkan kamu bakal melakukan hal itu. Dan itu contohnya kan ada banyak di video-videoku. Ya kan? iya, Ya kayak gitu. Makanya hal-hal kekhawatiran kayak gitu karena untuk melakukan hal negatif saat kita kecanduan judul itu sangat mudah seperti membalikan telapak tangan. Nih, saat ini kamu belum kepikiran buat jual rumah sertifikatnya tuh, belum kepikiran. Tapi kalau kamu udah edik banget nanti malam kamu bisa nyolong loh sertifikatnya dijual. Dan itu banyak yang terjadi. Kenapa? Karena orang yang kecanduan judul aku selalu apa nama menganalogikan itu seperti orang yang terpengaruh alkohol. Nah, saat orang terpengaruh alkohol itu nggak boleh ngambil keputusan, harus tidur dulu, harus sembuh dulu baru besok boleh ngambil keputusan. Contohnya bawa mobil, bawa motor. Kalau lagi lu terpengaruh alkohol suruh bawa mobil, bawa motor udah kemungkinan besarnya kecelakaan. Bahaya. Sama kayak kecanduan judul tuh. Kamu harus stop dulu, baru kamu bisa ngambil keputusan. Gimana caranya gue ngebayar utang, gimana caranya gue bisa mendapatkan income tambahan, penghasilan tambahan, biar ini, biar itu, biar ini. Gimana caranya gue bisa ngebangun usaha umumnya biar nambah penghasilan, nah kayak gitu-gitu. Tapi kalau kamu masih kecanduan judul nggak bakalan bisa, karena masih terpengaruh zat itu tadi. Gitu. Nah, trik-triknya sekarang banyak hal sih. Kamu cari hal yang buat kamu tuh happy, buat kamu tuh bahagia, yang tingkat adrenalin, tingkat desire kesenangan kamu tuh paling enggak sama atau di atasnya dari judul itu tadi. Entah nggak tahu kamu sukanya hobinya apa tuh, entah ngoprek-ngoprek motor, entah ngapain gitu. Yang saat kamu melakukan itu tuh bahagia gitu. Lah cari kegiatan-kegiatan kayak gitu. Dan puzzle-puzzlenya mulai dikumpulin lagi satu-satu, dipasang lagi gitu. Itu cara kerjanya tuh kayak gitu, cara kerjanya candu dan cara kerjanya berhenti kayak gitu. Nah, pada prakteknya kamu yang menentukan, kamu yang lebih tahu kamu tuh senangnya apa sih gitu. Kamu tuh hobinya apa? Aku nggak tahu kan. Hobi kamu tuh apa? Entah kamu suka nyervis-nyervis motor kan, banyak tuh orang-orang suka nyervis-nyervis motor apa segala macam. Kadang-kadang nyervis dari jam 7 pagi tahu-tahu nggak keinget tuh di jam 3 sore. Nah, itu berarti udah desire tuh. Jadi dia punya adrenalin tinggi, punya kesenangan yang menurut dia tuh tak tergantikan. Lalu cari kayak gitu. Dan setiap orang pasti punya. Entah olahraga, entah bermain musik, entah apa segala macam kayak gitu. Nah, sambil lu ngumpul-ngumpulin desire, ngumpul-ngumpulin tadi kekhawatiran-kekhawatiran itu yang puzzle-nya tadi udah dilepas-lepasin tuh saat lu dirusak sama judul. Nah, dikumpulin satu-satu. Itu tadi. Nah, cara ngumpulinnya adalah kuncinya adalah triggernya. Kalau gua melakukannya lagi atau gua melakukan terus, itu banyak hal yang terjadi di depan gua kayak gitu. Ingat-ingat itu aja. Kalau lu melakukannya lagi, banyak hal terjadi, hal buruk di depan gua. Udah, banyak banget contohnya. Jadi, video-videoku itu buat jadi pelajaran bahwa ternyata di luar sana banyak banget yang hidupnya hancur gara-gara judul. Ya udah, ambil pelajarannya dari itu. Gua nggak mau ikut-ikutan kayak mereka. Stop. Bisa nggak? Susah apa nggak? Susah banget. Tapi caranya bisa nggak? Bisa dipaksa. Bisa. Gitu ya. iya, Mas. Gitu. Udah gas, langsung berhenti. Udah sekarang udah berhenti, tinggal lu maksimalkan aja. Terus, maksimalkan terus gimana caranya gue bisa survive untuk bisa berjuang berhenti gitu. Ya, Iya, Mas. gitu. Oke, lu ada tambahan lagi mungkin saran-saran buat teman-teman yang lagi nonton. Saran saya buat teman-teman yang masih bermain kan, ya sama-sama kita pikir untuk kedepannya. Jikalau kita masih bermain lain udah pasti kita hancur. Ya, yang punya utang nggak apa-apa bayar dari hasil kerja keras, karena mau gimana pun jikalau habis uang kita gara-gara online dan kita pengen membayar utang
hasil dari kemenangan dan itu nggak akan bisa. Karena saya juga mengalami seperti itu, terlilit utang, hasil dari kerja keras saya depokan untuk menggandakan uang tersebut untuk bayar utang, tapi hasilnya jadi lebih banyak utang. Jadi makin bertambah utang. Jadi saran saya untuk teman-teman yang masih bermain, kalau kita berhenti, ya semampu kita usahakan kita memang betul-betul berhenti, pikirkan keluarga, pikirkan buat teman-teman yang sudah berkeluarga, pikirkan anak istri. Satu lagi untuk anak-anak kuliah yang masih bermain online, pikirkan orang tua, jangan sampai kuliah kalian bisa sampai terhenti gara-gara. Ya, setuju. Siap, good. Lu tetap semangat ya, nggak usah down, lakukan hal yang terbaik. Sekarang udah, lu tinggal fokus aja, usaha buat lu bisa stop dan cari income tambahan yang lain. Banyak hal yang bisa lu lakukan. Ya, Mas. Terima kasih siap. Mas. Sama-sama, siap. Thank you ya. Ya, oke Mas. Oke, siap.